Oke guys, Sobat Farel Prayoga. Apa kabar? Mak Valop. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Pendol Official. Hari ini saya akan menampilkan video yaitu mengenai tentang anak lanang Mas Farel, Mak Valop. Untuk video kali ini yaitu mengenai tentang penyesalan. Nah, inilah satu penyesalan Mas Farel Prayoga, yaitu yang takkan pernah dilupakan. Wise. Nah, kalau mengenai tentang masalah atau penyesalan ini pasti berkaitan dengan masalah atau konflik keluarga yang masih ramai, yaitu antara ayahanda Mas Farel Prayoga dengan manajernya yaitu Om Muhammad Rais. Nah, di sini Mas Farel ini mengungkapkan semuanya apa yang telah menjadi penyesalan. Ya, gimana ini Pak Valop, wes. Nah, di sini ada cuplikan lagu sedikit, yaitu mengenai tentang Mas Farel waktu kecil ngamen bersama ayahnya. Nah, dan selain itu juga di sini ada video, yaitu mengenai Mas Farel Prayoga buka suara tentang permasalahan yang sedang dihadapi, guys. Wah, terlalu panjang nih saya ngomong ya, Mak ya. Nah, kita langsung aja, Pak, kita tonton videonya biar kita tidak gagal paham. Oke, inilah video selengkapnya. Ya 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 ya. Salah satu penyesalan yang nggak bakal lupain itu ya Ya, paling. satu penyesalan yang tidak dilupakan. Gimana ya, nggak benar sebetulnya. Sorry aja nih, gitu aja sih aku. Makanya kita sebagai orang yang tahu Ya, melihat itu ya. kami tuh masih kasihan mas ya. Kami tuh masih kasihan lah sama mereka, kayak ya gimana, kita pribadi itu kan nggak mungkin ya kalau kita keluarin 100% gitu ya, takutnya kasarnya ya hancur ya, takutnya kan gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi ya udahlah, kalian berhak, kalian juga berhak buat speak up gitu, cuman silakan, cuman yang bener aja sih, gitu aja. Karena buat orang-orang di luar sana yang nggak tahu ya makin kayak mencoba Iya, memanas-manaskan gitu. situasi, nyari panggung juga. Karena gimana ya? Semakin banyaknya masalah-masalah kita bongkar kan, terus bakal semakin melebar ya. Jadi kayak ya ada masalah baru gitu loh. Kalau kami seakan-akan ngejelein di podcast itu bukan ngejelein, masalah itu faktanya gitu. Tapi menjadi gejolak sendiri nggak sih, Farel dengan posisi sekarang, Semakin nggak usia respect ya. sekarang? Bisa dibilang kayak semakin gak respect sih bang, karena kayak Nggak respect ya sekarang. gimana ya, makanya kayak semakin, aduh sorry aku takut salah sih sebetulnya cara ngomong ya, semakin ngelak tuh takutnya gimana ya, takut kemakan sendiri gitu loh. Planning dia kalau dia makan sendiri kan nggak enak ya kan gitu ya. Jadi bisa menjadi pelajaran tersendiri buat dirimu, Farel. Ya bisa dibilang gitu. Ya oke lah, di mata netizen dia terlihat wow, ternyata ada menunjukkan sertifikat. Nah yang ditunjukkan itu kan emang udah lama gitu loh. Iya. Kasih tahu yang sebenarnya mana aja ada. Ya kami udah tahu semua. ya Jadi kami udah tahu masih nahan semua. sebenarnya. Kami masih nahan aja sih, gitu aja sih paling ya. Tapi kenapa baru akhirnya sekarang ini sih bisa, kenapa nggak Kenapa nggak kemarin-kemarin aja? Karena kayak aku masih kasih kesempatan sih sama mereka ya. Gitu aja sih paling ya. Karena kayak aku tuh bener-bener sayang sih sama keluarga Masih gitu. sayang kepada Itu aja sih, aku kayak keluarganya. ya aku tahu kalau uangku tuh dihambur-hamburin untuk ini itu. Oke lah, ada beberapa yang dibeli untuk aset, oke gitu. Cuman ya nggak semua uang gitu. berarti emang karena ada sebagian yang kurang tepat gitu kali ya? Ya bisa dibilang gitu. Masalah bukan nggak kurang tepat sih, bener-bener kurang tepat sih. Kurang tepat. Iya. Tidak tepat, makanya diri Memang tidak tepat, iya. Dan aku waktu itu bodoh ya sih, terlalu ngasih kesempatan mereka sih ya. Gitu. Jadi kayak uangnya jadi nggak ada gitu ya. Itu salah satu penyesalan yang nggak bakal lupain itu ya sih paling. Ya segitu aja ya kan? Iya. Mas gitu ya. berarti memang mungkin kedepannya dari dirimu sendiri Ya, jalanin aja sih apa yang ada ya gitu. Kita tetap Ngalir aja sih, tetap berkarya gitu aja sih palingnya. terus berkarya. Kemarin juga kayaknya bikin video klip ya. Banyak lagi. Banyak planning ke depannya. Berarti walaupun ada masalah tetap ingin project tetap masih fokus. Ya iyalah, nggak mungkin kita ngurus masalah aja.
Yang penting pendidikannya, karirnya jalan. Itu utama. Jalannya aja. Itu aja. Ada urusan ke ranah hukum nanti. Kita lihatnya ke depan mas. Iya. Kalau mereka, Kita masih peduli mereka. maksudnya Luar biasa sekali ya, meskipun seperti apa keadaannya, apa yang telah dialami Farel Prayoga ini. Nah, ini Farel Prayoga ini masih sayang kepada kedua orang tuanya ya. Sangat luar biasa. Dan untuk video berikutnya, nah, ini video saya dapat atau saya ambil atau saya comot dari channel Ray-Ban Entertain kalau tidak salah ya. Nah, mohon ampun izin ya. Dan untuk video kali ini, nah ini sangat menarik sekali. Nah, untuk video kali ini membahas yaitu tentang Farel Prayoga. Nah, ini buka suara tentang permasalahan yang sedang dihadapinya. Wah, tertulis di situ ya. Nah, maaf ya, Ray-Ban Entertain. Videonya saya ambil dan saya up ulang lagi. Jangan lupa dukung channelnya juga ya, Ray-Ban Entertain. Oke, kita lanjut. Kita bang, kita orang yang paling justru orang yang paling kita peduliin di keluarga saya itu sebenarnya orang tua saya, yaitu bapak saya sendiri. Iya, sebenarnya permasalahannya itu kita malu sebenarnya. Iya. Saya sendiri ini malu nih bang, kalau misal dilihat temanku nih pasti down dong. Bayangin aja bang, makanya gitu loh. uang ya, bukan uang Farel ya. Uang pribadi saya sering bantu ya. Bahkan ketika ayahnya sakit pun, di saat dia anak-anaknya yang lain tidak mau percaya lagi sama dia, tidak mau bawa dia ke rumah sakit, saya yang bawa. Farel masih hidup, Ya. saksi hidup. Kita berdua bisa yang itu. Kalau dia, Ya, maksudnya, ya pasti kan ada kan cekcok sama keluarga kan, nggak mau nganter gitu kan anaknya. Kita berdua yang nganter. Sebenarnya Pak Joko itu, tapi saya kadang-kadang masih ada rasa sayang sebenarnya sama dia, karena masih di tahap ini dia masih kayak, aku tahu kamu sayang sama Farel, Luar kita jaga Farel dengan biasa. baik ya. Di situ kadang-kadang saya berpikir ini kayaknya orang belakang deh, ya, ya kan? Maksudnya dia masih mengeluarkan kata-kata itu, padahal dia tahu persis bagaimana anaknya saya jaga di sini. Karakternya gimana sih bapak ini? Dia Keras tuh. Pelawak dia tuh. nakal ada. Maksudnya nakal dia itu mungkin ya diri dia ya, mungkin diri dia yang aku tahu gitu. Tapi dia juga orangnya pelawak, fun orangnya. Cuman ini yang di belakang dia ini nih yang ngeri nih, yang di belakang dia ini yang ngeri. Dia pernah curhat juga ke saya sebenarnya tentang yang di belakang tuh. Tapi it's okay lah ya, kalau misalnya dia terus-terusan membuat huru-hara ini, bahkan dia seperti membongkar sendiri akhirnya. Sebenarnya saya udah berapa tahun Om Rais diam deh. Makanya kemarin aku buka suara tuh karena aku sayang sama dia bang. Takutnya terlalu jauh gitu loh Ada larinya. harapan untuk sadar ya. Nah, ada harapan untuk dari harapan kami emang itu sih. Emang sadar. Iya, itu dia. Farel udah ngasih motor tapi malah Iya. itu gimana sih? Bukan motor apa aja yang kita kasih. Ada mungkin motor kesayangan kamu yang ternyata Dua motor kesayanganku kejual buat dia. Udah dijual ya. itu gimana, boleh diceritain? Nah, jadi dia kan pengen motor. Terus posisi aku di sini kan, aku emang lagi ada baru podcast gitu loh bang. Jadi kayak ada kurang baik kan. Ya aku yaudah kasih motorku. Yaudah itu motorku 2 itu jual aja lah kalau mau beli motor. Dijual keren. Juga ya itu tadi maksudnya Farel ini bahkan di catatan buku Farel itu adalah transfer bapak dia pengen transfer bapak itu yang paling banyak itu pak. Coba tanya dia deh. Coba maksudnya Mungkin dari Pak Tio setelah melihat cerita-cerita ini, tanggapan Bapak itu seperti apa? Dengan Ya, dari segi Pak Tio, kejadian yang Farel alami. Tanggapan apa ini? Mungkin dalam pandangan profesional Bapak sebagai komisi anak. Ya, kalau pandangan saya ya saya sih sebisa mungkin ini diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya, dan kami dari Komnas Perlindungan Anak juga siap untuk memediasi jika memang nantinya ini masuk ke jalur hukum, ke ranah hukum, kami juga siap untuk memberikan kuasa hukum buat Farel seperti itu. Tapi dari Farel sendiri, apakah mau hal ini dibawa ke ranah hukum? Pastinya enggak sih, aku sebagai anaknya pasti pengen diselesaikan secara keluarga. Emang nggak tahu mereka gimana. tapi saya udah melihat Secara kekeluargaan. seperti itu. Kalau memang saya harus kasih dia pelajaran, kalau mungkin kemarin dia masuk penjara kemarin nggak jerah, mungkin kali ini mungkin bisa buat efek dia jerah, mungkin saya akan layani. Kalau dia jual saya akan beli. Saya udah ngomong ke Farel, Om Rais minta izin karena dia udah mulai jualan, dan Farel sudah izin karena mereka yang duluan monggo Om. Benar Farel? Udah izin ke Farel dulu kan? Jadi kalau dia nggak berhenti, saya terganggu. Saya punya keluarga, saya punya teman-teman, ya di situ menjadi sorotan ya, gitu ya. Karena selama ini saya nggak pernah tergantung sama orang. Bayangin ya, saya nomor HP saya ini itu dari SMP saya nggak pernah ganti. Otomatis saya nggak pernah punya masalah dengan orang. Ya, ayah Farel udah 47 nomornya. 47 nomor. Mungkin Nong, terakhir
dari sekian banyak huru hara yang udah terjadi untuk Farel, tetap aja pasti harapan kita bersama itu semua bisa terjadi, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin bisa Om sama Farel sampaikan harapan Om untuk kasus ini agar tidak terjadi lagi ke depan. Harapan saya yang pertama adalah untuk orang yang di belakang Pak Joko ayahnya Farel, berhentilah mengintimidasi Farel. Entah itu ancaman Farel untuk dikeluarkan dari kakak, menyebarkan foto ibu kandung Farel, itu stop. Karena kenapa Farel sekarang dapat perlindungan KPI? Boleh Mas mengintimidasi seperti itu? Tidak boleh ya. Nah, itu camkan baik-baik, itu catatan ya. Saya sebenarnya udah diam dari 4 tahun yang lalu. Tapi ketika kalian sudah memulai, makanya saya bangun. Saya ingin semuanya baik-baik aja. Luar biasa sikap Farel Prayoga, yaitu mengenai tentang keluarganya begitu sayangnya. Nah, ini berharap Mas Farel ini tentang permasalahan atau tentang konflik ini jangan nyampe ke ranah hukum. Diselesaikan aja dengan kekeluargaan. Nah, kalau perlu mah hitam di atas putih aja. Nah, dan mengenai tentang sikapnya Om Rais ini, kalau ini memang harus dibawa ke ranah hukum. Nah, ini Om Rais ini sudah minta izin kepada Farel Prayoga. Gimana ini kalau emang dia nyerang terus, gimana saya lawan gitu ya. Waduh, Mak, gimana ini permasalahannya ini kok belum kelar-kelar ya, Pak ya. Ya, mudah-mudahan lah ke depannya ini yang lebih baik gimana. Nah, kita tinggal nunggu hasilnya aja. Aduh, yang penting kita doain aja lah ya. Kita mah nggak usah bosan-bosan untuk mendoakan mana yang terbaik, itu aja ya. Nah, semoga ini ya apa yang dicita-citakan Farel Prayoga untuk menempuh kehidupan selanjutnya, untuk meraih cita-citanya, mudah-mudahan ini terkabul atau tercapai. Nah, terima kasih Mama Falop yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Bye-bye.